Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 akuntansi. Berjumpa lagi dengan Imu di pelajaran praktikum akuntansi perusahaan manufaktur. Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat semua ya. Tetap jaga kebersihan dan kesehatan. Untuk anak-anak Ibu semua, hari ini kita akan belajar tentang pencatatan kartu persediaan untuk perusahaan manufaktur. Baik, kita berdoa dulu sebelum belajar ya. Baik anak-anak, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pencatatan kartu persediaan. Sebelumnya kita sudah belajar tentang buku pembantu piutang, buku pembantu utang, mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Kemudian untuk pencatatan kartu persediaan pada manufaktur ini ada beberapa kartu persediaan, diikuti anak-anak. Untuk kartu persediaan dalam perusahaan manufaktur terdiri dari 3, yaitu kartu persediaan bahan baku, kartu persediaan bahan penolong, dan kartu persediaan barang jadi. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang buku kartu persediaan bahan baku dulu ya anak-anak. Bahan baku ini di awalnya untuk kartu persediaan pada perusahaan manufaktur. Untuk persediaan atau kartu persediaan pada perusahaan manufaktur ini ya, ini fungsinya adalah untuk memudahkan perusahaan untuk mengontrol ketersediaan bahan baku karena produksi yang sifatnya terus-menerus. Dan untuk pencatatan kartu persediaan ini tentunya diawali dengan mencatat saldo awal persediaan bahan baku dan kemudian mencatat tiap-tiap mutasi baik dari pemakaian bahan baku maupun pembelian bahan baku. Baik anak-anak, untuk contoh yaitu kita lanjutkan untuk kasus perusahaan Paradise Clothing. Untuk perusahaan ini menggunakan 3 jenis bahan baku, sehingga kartu persediaan yang dibuat juga seharusnya ada 3, yaitu untuk persediaan kain katun combat, kemudian kain katun VQ, dan kain katun polyester. Perhatikan anak-anak, ini adalah contohnya ya. Baik anak-anak, perhatikan ya. Yang pertama, kita harus memperhatikan daftar saldo. Ingat, ini adalah daftar saldo untuk bahan baku pada perusahaan Paradise Clothing ya. Ada 3 ya. Ada 3, perhatikan anak-anak, ada 3. Untuk katun combat itu saldonya 17.500.000. Untuk katun VQ ada 22.500 ya, 22.500.000. Dan untuk katun polyester itu saldonya ada 7.500.000, sehingga total saldo adalah 47.500.000. Ingat anak-anak, untuk 3 macam jenis barang ini berarti kita harus membuat 3 kartu persediaan barang. Oke, baik anak-anak, coba perhatikan. Ini adalah contoh di bawahnya, ini pemakaian bahan baku. Perhatikan ya anak-anak. Ini dari mulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 31. Ini adalah ketiga-tiganya. Dari contoh ini maka kita harus membuat satu persatu dari buku pembantu untuk persediaan bahan bakunya. Oke anak-anak. Kemudian dari mana lagi kita bisa membuat untuk kartu persediaan bahan baku ya? Jadi selainkan ada saldo, kemudian daftar mutasinya, kemudian yang harus kita perhatikan adalah jurnal pembeliannya. Baik anak-anak, coba perhatikan, ini adalah jurnal pembelian ya untuk pemakaian bahan baku ya. Dari jurnal pembelian ini kita bisa melihat ya, ada daftar persediaan bahan baku, bahan penolong.
Jadi yang untuk kali ini kita membuat buku pembantu dulu ya. Jadi maka perhatikanlah untuk persediaan bahan bakunya saja dulu ya. Nah, kemudian barulah kita membuat kartu persediaan bahan bakunya. Ini adalah salah satu contoh untuk buku pembantu kartu persediaan bahan baku kain katun kambet. Perhatikan ya anak-anak, ini baru satu buku pembantu kain katun kambet. Saldonya tadi telah kita masukkan 17.500.000. Kemudian dari pembelian, jurnal pembelian kita sudah masukkan juga di sini pada tanggal 2 pemakaian bahan baku ya, sehingga di sini bahan bakunya itu dipakai, berarti pemakaian, berarti keluar sehingga dia berkurang ya. Kemudian lagi perhatikan pada tanggal 8 itu ada kita membeli bahan baku dari PT Floris itu sebesar 300. Maka bahan baku kita juga akan otomatis bertambah. Ingat anak-anak, dalam pembuatan kartu persediaan bahan baku ini kita juga harus menggunakan metode. Ya, metode yang kita gunakan bisa FIFO, LIFO, juga average. Jadi untuk kali ini contoh yang kita buat adalah menggunakan average atau rata-rata ya. Nah, selanjutnya ya, setelah kita memilih metode yang mau kita gunakan, baru kemudian kita buat kartu persediaan barang. Oke anak-anak, mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian sebagai tugas, berarti kita harus membuat 2 kartu persediaan lagi. Tugas kalian adalah buat kartu persediaan untuk bahan baku kain katun VQ dan kartu persediaan untuk kain katun polister ya, dengan menggunakan metode average ataupun rata-rata. Oke anak-anak. Oke, demikian sampai di sinilah pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian kerjakan tugasnya, kirimkan kepada ibu melalui WA pribadi ya. Demikian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.